Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulki Insaf Pratama dengan NIM 2072450. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah Keguruan. Jurusan saya biologi. Di sini saya akan membuat video tentang pengertian karbonhidrat. Pengertian karbonhidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur-unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Karbohidrat merupakan sumber energi utama dalam tubuh manusia. Contohnya yang pertama, nasi, roti, jagung, kentang, buah-buahan, dan gula. Fungsi karbohidrat memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh manusia. Yang pertama, sumber energi utama karbohidrat diubah menjadi glukosa untuk menghasilkan tenaga. Yang kedua, menghemat protein. Jika energi cukup dari karbohidrat, protein tidak akan dipakai sebagai sumber energi. Yang ketiga, membantu metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah pembentukan zat keton berlebihan dalam darah. Yang keempat, memberikan rasa kenyang, terutama jenis karbohidrat kompleks yang lama dicerna. Yang kelima, membentuk struktur sel tubuh. Beberapa karbohidrat penting untuk membentukkan sel. Selanjutnya, yang ketiga, struktur karbohidrat terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang ke-1, monosakarida, molekul gula tunggal. Contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa. Selanjutnya disakarida, 2 molekul gula. Contohnya sukrosa, glukosa, fruktosa, laktosa, glukosa, galaktosa. Selanjutnya polisakarida, rantai panjang gula. Contohnya pati selulosa, glikogen. Yang keempat, jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama, monosakarida. Contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa. Yang kelima, manfaat karbohidrat bagi tubuh. Yang ke-1, menjadi bahan bakar utama dan otot-otot. Yang kedua, menjaga keseimbangan energi tubuh kita. Yang ketiga, menunjang aktivitas fisik dan kerja organ. Yang keempat, menjaga fungsi sistem pencernaan terutama. Kesimpulan, karbohidrat adalah sumber energi utama, terdiri dari struktur monosakarida hingga kompleks polisakarida. Jenis yang baik dikonsumsi adalah karbohidrat kompleks karena lebih menyehatkan. Karbohidrat penting untuk tenaga, metabolisme, kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Yang ke-1, monosakarida gula tunggal
Pengertian monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana yang terdiri satu unit gula yang tidak dapat dipecahkan menjadi bentuk yang lebih kecil melalui proses hidrolisis. Ciri-ciri: rasa manis, larut dalam air, langsung diserap tubuh sebagai sumber energi. Rumus umumnya C6H12O6. Jenis-jenis monosakarida. Yang ke-1, glukosa. Sumber energi utama tubuh ditemukan pada darah, buah madu. Yang kedua, fruktosa. Terdapat dalam buah-buahan dan madu. Yang ketiga, galaktosa. Terdapat dalam susu bagian laktosa. Fungsi: memberikan energi cepat. Selanjutnya, bahan dasar membentukkan karbohidrat kompleks. Yang kedua, polisakarida, gula rangkaian pendek. Pengertiannya: polisakarida adalah karbohidrat yang terbentuk dari 2 sampai 10 molekul. Monosakarida umumnya bersifat perantara antara monosakarida dan polisakarida. Ciri-cirinya: sebagai larutan dalam air, rasanya manis. Jenis-jenis polisakarida: sukrosa, glukosa, fruktosa, gula tebu, laktosa, glukosa, galaktosa, gula susu. Selanjutnya, maltosa, glutosa, glukosa, hasil pemecahan peti. Trisakarida, 3 monosakarida, contohnya rafinosa, terdapat pada kacang-kacangan. Olisakarida dan lainnya 4-10 unit, terdapat beberapa tumbuh dan sayuran. Fungsi: menjadi sumber energi, menjadi bahan baku pembentukan polisakarida, menggunjung pembentukan bakteri dalam usus prokaryotik. Yang ketiga, polisakarida, gula rantai panjang. Pengertian: polisakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 10 molekul monosakarida saling terikat dalam rantai makanan dan kompleks. Ciri-ciri: tidak larut dalam air, sebagai tidak manis rasanya. Perlu dipecahkan, dicernakan menjadi membentuk sebelum diserap. Selanjutnya, berfungsi sebagai energi atau komponen struktur. Jenis-jenis polisakarida. Yang pertama, pati amilum, cadangan energi pada tumbuhan seperti nasi, kentang, dan jagung. Glikogen, cadangan energi pada hewan. Manusia disimpan di hati dan otot. Yang ketiga, selulosa, penyusunan dinding sel tumbuhan, tidak dapat dicernakan manusia. Yang keempat, kitin, rangka luar serangga dan jamur. Yang kedua, olisakarida, gula rangkaian pendek. Pengertian: olisakarida adalah karbohidrat yang terbentuk 2 sampai 10 molekul monosakarida. Umumnya bersifat perantara antara monosakarida polisakarida. Ciri-ciri: sebagai larutan dalam air, rasanya manis, terutama disakarida. Dapat dipecahkan monosakarida melalui hidrolisis. Jenis-jenis olisakarida: sukrosa, glukosa, fruktosa, gula tebu, laktosa,
glukosa, galaktosa, gula susu. Selanjutnya maltosa, glutosa, glukosa, hasil pemecahan peti. Trisakaridat, 3 monosakarida, contohnya rafinosa terdapat pada kacang-kacangan. Olisakaridat dan lainnya 4-10 unit terdapat beberapa tumbuh dan sayuran. Fungsi menjadi sumber energi, menjadi bahan baku pembentukan polosakarida, menggunjung pembentukan bakteri dalam usus prokaryotik. Yang ketiga, polisakarida, gula rantai panjang. Pengertian polisakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 10 molekul monosakarida saling terikat dalam rantai makanan dan kompleks. Ciri-ciri tidak larut dalam air sebagai tidak manis rasanya. Perlu dipecahkan, dicernakan menjadi membentuk sebelum diserap. Selanjutnya berfungsi sebagai energi atau komponen struktur. Jenis-jenis polisakarida. Yang pertama, pati amilum, cadangan energi pada tumbuhan seperti nasi, kentang, dan jagung. Glikogen, cadangan energi pada hewan manusia, disimpan di hati dan otot. Yang ketiga, selulosa, penyusunan dinding sel tumbuhan tidak dapat dicernakan manusia. Yang keempat, kitin, rangka luar serangga dan jamur. Fungsi menyediakan energi jangka panjang, menjadi cadangan energi pati ke koligen. Selanjutnya menjadi bahan struktur dan tumbuh hewan selulosa dan kitin, menjaga kesehatan pencernaan dan serat. Simpulan, monosakarida membentuk dasar karbohidrat cepat diserap. Yang kedua, olisakarida membentuk perantara penting energi dan kesehatan usus tubuh pada manusia. Yang ketiga, polisakarida membentuk kompleks energi jangka panjang struktur tubuh kita. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang karbohidrat. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.